Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FKIP, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Mizan Group, Kang Farhan. Halo, saya dari marketing Mizan Group. Terima kasih. Ini ada juga Pak Lutfi, jurnalis Kabar Banten. Hari ini kita akan bincang-bincang soal pameran buku pada ajang Festival Banten Girang. Ini jadi Sobat FKIP, besok hari Ahad dan terutama Senin, Selasa, Rabu ada pameran buku sampai hari Sabtu tanggal 10 Mei. Karena puncak dari kegiatan kita Festival Banten Girang ini adalah tanggal 10 Mei bertepatan dengan Milad atau Disnatalis FKIP Untirta. Pak Lutfi, ini gimana konsep pameran buku kita kali ini? Pemirsa FKIP Untirta, konsep bazar buku hari ini kita akan mendisplay beragam buku itu dari banyak tema yang kita display Pak Deka. Itu mulai dari buku anak-anak, kemudian buku remaja, buku orang tua dan juga buku hingga buku kematian. Jadi itu ada tuh akan kita display di situ. Dan penerbit yang sudah datang hari ini, tadi kita sudah lihat di lokasi, kan itu ternyata mereka sudah ready sudah siap akan mendisplay semua buku. Tadi kita lihat sudah ada persiapan pemasangan meja, kemudian rak-rak buku yang akan dipasang, yang akan diisi oleh Mizan Group. Dan kebetulan pemirsa FKIP di samping saya juga ada langsung dari Mizan Group yang nanti juga akan menjelaskan kira-kira buku apa saja yang akan mereka paparkan di kampus FKIP ini Pak Deka. Jadi Sobat FKIP, memang Festival Banten Girang ini bukan hanya menyajikan seminar, lomba-lomba dan kebudayaan, tapi juga kita membincangkan buku. Ini penting diketahui oleh sobat sekalian. Di Banten Girang ini, yaitu kalau di Banten Girangnya itu sendiri itu pusat pemerintahan. Tapi tadi saya juga sudah berkunjung dalam rangkaian yang lain, yaitu Seba Baduy. Saudara-saudara kita dari Lebak, Rangkas Bitung, dari Baduy datang untuk mandi di Sungai Cibanten. Persisnya mereka mandi di Pancoran Emas Ki Santri. Kalau di situ itu untuk tempat bersemedi. Itu wilayahnya wilayah spiritual. Kalau Banten Girang wilayah kekuasaan. Tapi jangan lupa nanti ada tempat yang sekarang tuh dekat dengan pesantren Sulaiman itu adalah tempat perpustakaan. Jadi tema Festival Banten Girang bukan hanya bicara tentang peralihan kekuasaan, bukan hanya bicara tentang budaya dan spiritualitas, tapi juga bicara tentang keilmuan. Makanya ada pameran buku. Pak Farhan, itu Mizan Group apa saja itu yang hadir di sini? Misalnya ini apa ya? Kalau dari Mizan sih banyak Pak, kayak buku-buku dari anak tuh, kebanyakan kayak untuk pelajaran kisah Nabi, agama. Terus untuk novelnya banyak juga, novel-novel yang bisa untuk kita belajar. Terus dari buku anak-anaknya kayak
komik anak-anak itu juga banyak yang dijual di festival Banten Girang di Fakultas Untirta. Terus kalau buku-buku pelajaran juga ada yang kita jual juga di bazar ini. Buku pelajaran yang sering sih kayak gimana kita cara masuk ke Perguruan tinggi. perguruan tinggi, kayak buku-buku kunci jawaban gitu. Itu ada ya. Oh, ada. Kalau kita lihat yang sekarang ini kita lihat Naura. Jadi satu di antara Mizan Group itu adalah Naura. Ini novel ya, dari Delft hingga Madinah, mencari ilmu, ya kan, memungut hikmah. Nah ini cocok sekali untuk anak-anak remaja ya dan mahasiswa untuk membaca ini sehingga terinspirasi. Nah kalau untuk PAUD dan SD, kelihatannya ini salah satu contoh buku yang menarik. Kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah ini menarik sekali. Ini dari Majelis Mizan Media Utama. Itu dari mizannya langsung. Dari mizannya langsung. Ini contoh-contoh buku yang penuh dengan inspirasi dan ini semua bisa diperoleh. Ya, jadi memang tradisi membaca dan tradisi buku itu bagian dari tradisi budaya kita, orang Banten, ya, orang Indonesia. Itulah makanya Banten itu dikenal sebagai lumbung ilmu. Dan banyak ulama-ulama lahir di Banten. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kemudian yang ahli Quran, yang sekarang cicitnya jadi Bupati Serang. Yaitu Soleh Mahmud. Nah, itu luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari tradisi membaca dan menulis. Ya, jadi itu hafal semua itu kita ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini Pak Lutfi itu menarik itu. Ya, membaca, menulis. Jadi syarat untuk bisa menulis itu membaca, ya kan? Dan yang menarik lagi itu Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya yang tidak kita ketahui itu? Itu ternyata dalam banyak literatur itu disebut kalau pengetahuan adalah kekuatan, maka mengetahui ketidaktahuan itu adalah kebijaksanaan. jadi kalau dengan membaca kita dapat ilmu. Dengan membaca lalu menulis kita menyebarkan pengetahuan. Tapi kalau kita mau mendapatkan hikmah, kita harus mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Itu udah derajatnya tinggi. Jadi kalau untuk pameran ini pada level mana itu? Menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan, menyebarluaskan ilmu, atau sampai kepada hikmah tertinggi. Iya, kita berharap sampai ke hikmah tertinggi ya. Tentu itu diawali dari penyebaran. Kita menyebarkan ilmu pengetahuan beragam itu, mulai dari ilmu agama, kemudian ilmu umum yang ditulis oleh berbagai penulis yang saya kira sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan karena ditulis oleh tokoh yang kompeten di dalamnya, maka ilmu yang mereka tuliskan di dalam buku ini tentu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik. Dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi mahasiswa FKIP dan juga mahasiswa di lingkungan Untirta untuk bisa membeli dan membeli, tentu juga membaca. Jangan membeli tidak dibaca. Jangan rekomen
disimpan di mana? Iya. Irak. Jadi kita berharap pajangan doang. iya yang jadi pajangan itu ya betul kan. Iya, iya. Jadi dibeli, dibaca, dipelajari, diresapi sehingga muncul tadi hikmah-hikmah baru dari membaca itu. Iya. Karena ini bukunya saya kira tadi juga banyak buku-buku. Ya ada juga beberapa buku yang kehidupan sehari-hari tapi ditulis secara falsafah, itu kan sangat menarik. Itu sastra. Iya, filsafat kemudian ditulis secara filosofis di mana-mana di balik itu, dan kita tahu siapa itu Mizan. Mizan itu kan salah satu penerbit Islam terkemuka di Indonesia yang saya kira tidak ada tandingannya ya, tidak tandingan saat ini. Mizan masih top leader lah di kategori menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman di situ. Tentu Islam yang disebarkan lewat buku-buku Mizan ini, lewat para penulis adalah penulis-penulis yang sangat inklusif, yang punya pemikiran semesta gitu ya, yang tidak hanya terbatas kepada satu kelompok tapi juga menyebar semua kalangan, dan saya kira itu sangat cocok kita pamerkan di masyarakat Banten. Kan kita tahu masyarakat Banten dari kan juga kan sangat egaliter ya, sangat egaliter, kemudian sangat toleran, dan itu sudah diwariskan oleh para leluhur Banten, dan itu saya kira juga sangat relate dengan buku yang akan dipamerkan oleh Mizan. Dan satu lagi sobat FKIP, di Bazar ini juga kita akan bedah buku nih. Oke. Salah satu Jadi penerbit bukan Mizan. hanya pameran buku, Betul. tapi Ya. juga ada Bedah bukunya. Itu nanti yang akan kita bedah buku ini adalah buku remaja kebetulan, dan penulisnya ini Pak Dekan ternyata unik juga nih. Iya, iya. Penulisnya ternyata ini adalah alumni Untirta juga. Siapa namanya itu? Namanya Pika Liza. Pika, ya. Pika Liza. Ini salah satu Oke. mahasiswi. Ya, enggak, kalau Vika itu dia aktivis di Kenapa fakultas kan ya? hukum. Ya. Oh betul. Jadi ini sudah lulus, Betul. ya. Dia seorang jurnalis, presenter TV juga. Betul. TV tempat Pak Lutfi bekerja sebenarnya itu. Dan saya pernah mengisi bidang kerohanian. Di situ jadi saya kenal Vika, tinggalnya di Cilegon. Cilegon, betul. Tinggal di Cilegon. Dia alumni FKI Fakultas Hukum, dan seorang jurnalis juga ya, jurnalis TV, seorang aktivis. Kita nantikan itu. Betul. Dan buku novelnya bagus, saya kira judulnya In My Belly. Itu menceritakan soal romantisme, kemudian soal perselingkuhan. Nah, jadi ternyata itu aktornya itu aktivis mahasiswa. Karena penulisnya juga aktivis mahasiswa, tentu namanya mungkin disamarkan ya. Dan sepil sedikit, buku ini memang kenapa Mizan terutama Naura ya tertarik untuk menerbitkan buku ini, novel ini, karena ini novel yang sangat kuat sisi lokalitasnya. Ya, ya. Mizan sangat tertarik Lokalitas kebantenannya, terutama Cilegon. Nah, itu yang kemudian. Dan ini buku pertama Pika ya. Jadi adik-adik mahasiswa khususnya ya yang menjadi aktivis di Badan Eksekutif Mahasiswa, di Dewan Perwakilan Mahasiswa atau di Himpunan Mahasiswa itu rugi kan tidak ikut bedah buku dan beli novelnya di pamerin ini. Ada harga khususnya? Pastinya ada diskon. Tapi kalau lihat langsung. Iya. Ada diskon yang khusus pasti ya. Pastilah. Iya, kan? Dan ada tanda tangan penulis juga nanti kan, karena yang membedah langsung penulisnya. Jadi kita bukan hanya pameran buku, sobat FKIP, tapi juga kita bedah buku-buku yang terbaru, ya kan, yang insya Allah ini bisa menginspirasi. Hari Senin itu juga ada bedah buku. Oh ya, Penulisnya dari FKIP Untirta, jurusan bahasa Inggris. Dan siapa penulisnya itu? Pak Suhendar. Suhendar, Iya, ya. Suhendar MPD. Itu terkait dengan persekolahan. Betul. Jadi bagaimana kita membangun sekolah yang punya reputasi dan bagaimana mengelola sekolah secara baik sehingga tidak kedodoran secara finansial. Nah, jadi sekolah bermutu itu pasti mahal, ya kan? Tapi meskipun mahal itu ada support pembiayaan gitu loh dari
para pihak karena ada trust. Nah itu yang diperlukan. Ya itu akan dibedah bukunya. Kalau yang novel terkait dengan aktivis mahasiswa itu pada hari Rabu kan masalah. hari Rabu ya. Nah, sedangkan yang terkait dengan persekolahan akan dibedah pada hari Senin. Nah, itu bertepatan dengan 1 Abad Al-Khairiyah. Nah, ini tema-tema bukunya ya. Kalau Mizan itu saya waktu mahasiswa ya, tahun 94 Wajib. itu jadi buku wajib. Apalagi kalau membumikan Al-Qur'annya Prof. Quraisy ya kan. Nah, itu menjadi atau wawasan Al-Qur'an gitu ya. Itu kayak kacang goreng. Ya. Jadi saya dulu sobat FKIP, saya dulu ketua koperasi mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, dari tahun 94 sampai tahun 98 ya, awal reformasi itu. Jadi karena 99 selesai. Nah itu luar biasa. Bisa itu kontribusinya luar biasa dalam menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman ya. Dan Mizan sekarang hadir di FKIP Untirta. Nah, apalagi yang bisa di-share ini untuk sahabat-sahabat FKIP ini? Nah, para Mungkin kayak buku kita tuh kayak novel-novelnya tuh kayak lebih ke fiksi sih, sama non fiksinya jarang. Mungkin non fiksinya kayak filsafat sih yang perlu dibaca tuh, dari Farudin Faiz tuh, bukunya bagus. Iya. Ada juga novel filsafat yang Dunia Sopi. Nah itu paling biasa Dunia Sopi. Nih coba sobat FKIP udah pernah baca belum Dunia Sopi? Wah itu lengkap, bicara filsafat tapi enak gitu ya, karena menceritakan pikiran-pikiran yang rumit dengan cara-cara yang mudah. Ya kan? Nah, jadi mumpung ada pamerannya, nah ini bagus. Jadi itu mulai filsafat alam, ya kan, filsafat Yunani kuno, ya sampai abad pencerahan dan kontemporer, itu novel segini. Tapi saya lihat juga sudah dibikin semacam komiknya ya. Lebih dipersingkat, dirangkum lagi sih. Dirangkum lagi ya. Dan itu ada beberapa jilid kalau nggak keliru. Kalau dulu kan satu jilid, kemudian sekarang kelihatannya ada misalnya dari satu era, dari tokoh yang satu ke tokoh yang lain itu dalam satu jilid, kemudian itu cuma dibikin dua jilid. Kalau kemasan yang bagus ya lebih menarik kan ya sekarang. Kalau yang sekarang itu yang kemasan baru. Waktu saya kali pertama beli ya di terbitan yang lama itu kan hanya satu ya, tebal begitu sehingga agak lama habisnya gitu. Biasanya anak-anak muda sekarang kalau baca buku itu wah itu kan gimana caranya biar cepat khatam gitu ya kan. Cuman kalau Dunia Sopi itu banyak peminatnya sih, wah pasti pengen baca semuanya lah. Ya sampai akhir ya. Jadi ada nggak kita bawa juga ya di Dunia Sopi ya? Kemungkinan ada sih. Kalau nggak ada nanti diadain. Apalagi yang sekarang ini ya menjadi buku katakanlah bestseller. Mungkin punyanya ini novel barunya dari The Lestari. Oh ya, apa itu judul bukunya? Judulnya itu Kita dan Mereka. Oke. Yang paling baru. Terus ada dari Aroma Karsa. Itu juga bestseller, itu tebalnya sama kayak Dunia Sopi. Oke. Hampir 700-800 halaman ya. Iya, itu tebal juga.
mungkin yang paling baru lagi ini punyanya Habib Jafar. Nah, Habib Jafar tuh yang login. login. Ya, login. Ya. Ini perbincangan tentang agama ya, mualaf. Jadi ya perbincangan soal konversi agama itu sangat sensitif, Iya. ya kan. Tapi di buku ini dibicarakan secara renyah, santai, Nah, gitu ya kan, dan rasional. Nah itu. Gimana Pak Lutfi? Iya, sobat FKIP, saya kira ini kesempatan bagus ya bagi kita semua, bagi masyarakat kampus Untirta, utamanya FKIP dan juga masyarakat Cipare umumnya, khususnya dan umum juga masyarakat Banten untuk bisa menghadiri ke sini, bisa menghadiri Festival Banten Girang yang di dalamnya ada bazar buku, dan itu kita buka dari jam 7:30 Pak kan? Ya, Jam 8 kita udah standby sampai pukul 6 sore. Jadi setiap hari itu Pak dengan kita. Nah ini konfirmasi kembali bahwa buku untuk anak usia dini ada ya? Ada. Kemarin ya. Untuk anak-anak SD Pasti ada. ada, untuk orang tua ini yang ngajak untuk liburan. Nah, liburan itu bisa datang ke kampus sesudah zuhur. Nah, kan tadi sampai jam Jam 6 sore. sampai jam 6 sore, artinya pulang sekolah bisa datang. Betul. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang SMP banyak ini, Banyak, kalau SMP SMA banyak, Kuliah juga yang banyak. anak kuliahan banyak ya, jadi lengkap. Demikian sobat FKIP, kita akan sambut kehadiran para sahabat sekalian untuk meramaikan Festival Banten Girang, melihat, membaca, dan jangan lupa membeli buku ya, dari pameran buku. Bedah bukunya jangan lupa ya, hari Senin ya tanggal 5 Mei dan hari Rabu tanggal 8 ya. Ya. Tanggal 8 Mei. Insya Allah bermanfaat. Percayalah bahwa dengan ilmu pengetahuan kita punya kekuatan, dan kekuatan itu harus disebarluaskan melalui tulisan. Tapi lebih dari itu, kita harus mendapatkan kebijaksanaan dengan mengharapkan ilham, inspirasi dari Allah Tuhan semesta alam. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.